kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Indonesia telah mengumumkan 33 pemain yang akan mengikuti training center jelang turnamen Piala AFF atau yang sekarang dikenal sebagai ASEAN Cup 2024. Komposisi pemain yang dipilih Sintayong adalah komposisi yang mengejutkan, bahkan dicap aneh oleh negara tetangga. Namun jika ditelisik, komposisi yang dipilih Sintayong rupanya bukan komposisi yang main-main. Pemain-pemain yang dipilih menunjukkan seberapa niatnya Sintayong mengarungi kompetisi antar negara ASEAN ini. Lantas, seperti apa komposisi pemain yang dipilih Sintayong untuk kompetisi Piala ASEAN ini? Sebelum menyimak videonya, selalu pastikan football lovers sudah subscribe channel Starting Eleven Moment, karena akan ada video-video menarik dan terupdate setiap harinya dari channel kesayangan kita ini. Indonesia sedang larut dalam suasana euforia menjelang bergulirnya turnamen Piala AFF atau yang sekarang dikenal sebagai ASEAN Cup edisi tahun 2024. Bagaimana tidak, tepat sebelum jeda internasional berakhir, Indonesia baru saja menaklukkan Arab Saudi dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Memang kemenangan melawan Arab telah membawa optimisme tersendiri, karena kemenangan ini sukses mengantar Indonesia melejit ke urutan 3 klasemen sementara grup C. Namun fokus kini beralih ke kompetisi yang levelnya lebih bersifat regional. Sintayong dituntut mendampingi Indonesia dalam turnamen Piala AFF 2024. Banyak yang bilang kalau Indonesia kini tidak lagi fokus bermain di turnamen regional seperti Piala AFF. Namun faktanya, Indonesia tetap menatap Piala AFF dengan serius. Memang PSSI berharap skuad yang dipilih Sintayong adalah skuad U22. Namun, Federasi Sepak Bola tertinggi Indonesia ini tetap meminta Sintayong meraih prestasi terbaik di ajang ini. Piala AFF atau sekarang dikenal sebagai ASEAN Cup notabene adalah turnamen yang secara gengsi lebih kecil ketimbang kualifikasi Piala Dunia. Namun, turnamen-turnamen seperti ini tetap dianggap penting buat negara-negara ASEAN. ASEAN Cup ini acap kali dijadikan tolak ukur seberapa hebat kekuatan sepak bola suatu negara ASEAN. Untuk alasan inilah, Indonesia bertekad memberikan hasil terbaik. Indonesia boleh jadi tim ASEAN terbaik di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Tapi, apalah arti status tersebut kalau kita masih tetap belum bisa berprestasi di ajang sekelas ASEAN Cup? Semua negara, terutama negara-negara kawasan Asia Tenggara, mungkin sepakat menyebut bahwa Indonesia kini menjadi negara sepak bola ASEAN terbaik. Namun, beberapa tetangga kita menyayangkan sikap PSSI dalam menghadapi kompetisi Piala ASEAN 2024, di mana timnas yang akan tampil bukan timnas senior, melainkan timnas U22. Ketika negara-negara lain seperti Vietnam, Thailand, hingga Malaysia mempersiapkan armada terbaik serta pelatihan terbaik mereka, Indonesia tidak menurunkan kekuatan penuh. Timnas yang akan berlaga bulan Desember nanti adalah timnas yang berbeda dengan timnas yang tampil di kualifikasi Piala Dunia. Tidak ada nama-nama pemain abroad seperti Martin Pas, Jay Ises, Kevin Dix, Ragnar Oratmangun, atau Tom Hai. Sebagai gantinya, Sintayong memberi kesempatan para pemain muda untuk bersinar di ajang ini. Sesuai harapan PSSI, timnas Indonesia akan turun dengan skuad U22, bermaterikan pemain yang mayoritas masih berusia di bawah 23 tahun. Statistik mencatat kalau Indonesia punya skuad dengan rataan usia 20,33 tahun. Catatan ini praktis bakal menjadi yang termuda di ajang Piala ASEAN nanti. Media Vietnam pada akhirnya ikut menyoroti fenomena unik ini. Soha, salah satu media yang berbasis di negeri Naga Biru, menyebut skuad Indonesia adalah skuad yang aneh karena tidak mengikutsertakan para pemain andalan di kualifikasi Piala Dunia. Terungkap susunan pemain Indonesia yang aneh. Mayoritas skuad Indonesia berisikan nama-nama yang masih asing di telinga pecinta sepak bola Asia Tenggara, dan mayoritas mereka juga baru berusia 20 hingga 21 tahun. Dengan banyaknya pemain baru, Vietnam berpeluang lebih besar untuk membalas dendam setelah gagal di kualifikasi Piala Dunia, tulis Soha.
Media Vietnam boleh mencap skuad Indonesia sebagai skuad yang aneh. Namun, keputusan Sintayong memilih banyak pemain muda faktanya justru menunjukkan kalau pelatih asal Korea Selatan terniat mendampingi Indonesia berlaga di Piala ASEAN. Pemilihan ini memang difokuskan untuk membina pemain-pemain potensial yang nantinya bisa dipanggil membela timnas senior di masa yang akan datang. Materi pemain Indonesia untuk Piala ASEAN memang bisa dibilang menarik. Nama-nama pemain muda seperti Cahya Supriyadi, Robby Darwish, Zaki Ashraf akan dikombinasikan dengan nama-nama yang sudah kenyang pengalaman seperti Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Sintayong juga memasukkan beberapa pemain abroad yang juga menjadi anggota timnas senior seperti Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Marcelino Ferdinand ke dalam skuad ini. Satu nama lain yang menarik adalah Ronaldo Kuateh. Setelah nyaris 2 tahun absen membela skuad Garuda, pemain kelahiran Yogyakarta itu kembali mendapat panggilan. Ronaldo yang saat ini memperkuat klub Thailand Muangthong United akan menjadi surplus bagus buat tim muda Indonesia di ajang Piala ASEAN ini. Seperti yang telah disebutkan, fokus utama skuad yang dipakai Sintayong untuk Piala ASEAN ini bukanlah skuad yang meraih juara. Skuad ini dipilih karena fokus utamanya lebih kepada pengembangan bakat usia dini. Sebagai sedikit gambaran, skuad inilah yang nantinya bakal diseleksi untuk keperluan SEA Games 2025 mendatang. Secara lengkap, skuad Indonesia untuk Piala ASEAN terdiri dari 4 kiper, 13 bek, 11 gelandang, dan 5 orang striker. Mayoritas skuad diisi oleh pemain-pemain yang berlaga di klub-klub lokal alias klub-klub Liga 1. Adapun untuk pemain abroad, hanya ada 7 pemain yang dipanggil Sintayong ke dalam skuadnya kali ini. Sintayong telah membuktikan polesannya untuk timnas senior. Kini, Sintayong akan menjalani sebuah pembuktian besar bahwa dirinya bukan pelatih sembarangan. Tim yang akan dipakai Sintayong di Piala ASEAN adalah tim yang benar-benar berbeda. Jika dirinya berhasil mengimplementasikan taktiknya untuk tim muda ini, praktis Sintayong telah menjawab segala keraguan terkait kapasitasnya sebagai seorang juru taktik. Seperti yang dikatakan Erick Thohir, Piala ASEAN adalah ajang untuk berevaluasi. Sebelum para pemain yang dipilih bakal kembali diseleksi untuk SEA Games 2025. Namun sekedar catatan tambahan, 33 pemain yang saat ini dipanggil nantinya bakal disaring kembali. Sintayong hanya akan memilih 23 pemain untuk dibawa ke Piala ASEAN pasca pemusatan latihan di Bali. Erick Thohir tidak membeberkan target spesifik untuk Sintayong dan skuadnya dalam turnamen Piala ASEAN 2024. Namun, mantan pemilik Inter Milan itu berujar bahwa Sintayong dan pasukannya harus memberikan yang terbaik. Kalau bisa menang, kenapa tidak? Demikian makna tersirat yang coba diungkapkan Erick ketika ditanya perihal target yang diberikan PSSI untuk timnas muda Indonesia ini. Indonesia sendiri bakal tergabung satu grup bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Di atas kertas, hanya Vietnam yang berpotensi bakal menyulitkan langkah Indonesia untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Namun, dengan skuad yang benar-benar berbeda dari tim senior, Sintayong harus berhati-hati karena PSSI sendiri mengusung target yang terbaik untuk ajang ini. Itulah dia ulasan mengenai skuad Indonesia untuk Piala ASEAN alias Piala AFF 2024 yang sempat dicap aneh oleh negara tetangga. Lalu, bagaimana menurut football lover sendiri? Apa komentar kalian terhadap seleksi pemain yang dipilih Sintayong jelang turnamen Piala ASEAN 2024? Tulis di kolom komentar ya!